background dulu kan. Heeh. Nah, habis background masukkan dulu research question ya, baru masukkan teori karena nggak nyambung nanti. Ya. Oh. Ya. Dik, punyamu sampai mana? Dika ini jam bengek nah. Teorinya ini berarti teori tentang metodenya gitu ya? Oh, dapat dah aku. Nih. Aku share screen aja ya, cara cari metodenya ya. Pakai color coding tadi ya, color coding teknik kayak gitu dicari. Deg-degan guys. Wah. Aku download lagi, aku menggeter. Nggak tahu nanti kayak apa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. Today you are attending a very special occasion. This is thesis proposal simulations held by Group 2. Group 2 consists of 5 members. The one who's speaking right now is your moderator. I will guiding you to this thesis proposal simulations for the next 1 or 2 minutes. Group of 5 members. We have 4 speakers. We have 4 amazing speakers. The first speaker is Dia Sapitri. The second speaker is Handi Handayani. The third speaker is Ernita. And last but not least is Deki Heriadi as our last speaker. So for your information, this is proposal simulations. This one of the way or the bridge to face the real thesis proposal seminar that we are going to have in the next semester as one of stages to graduate from EIN Samarinda. So today we're going to differ on that, and hopefully by the end of this our simulation, you may eager some knowledge and some practical information that you may use in the future. So I hope everyone eager and excited. And I just gonna give the floor to our first speaker. Dia Sapitri will represent her proposals. Dia Sapitri, time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Dia Sapitri. In here I wanna presentation what I got. After I did interview to a teacher in junior high school, I got identify problem, and the title using sensory method to improving parents in articulation to class 5 in junior high school. Jadi terus itu apa lagi, Pat? Sekarang latar belakang ini. Latar belakang tuh masalahnya kah? Masalah. Oh iya. Jadi masalah yang saya dapat itu mereka tuh punya masalah di 4 skill in language bahasa Inggrisnya. Tapi yang lebih spesifiknya di articulation untuk pronunciation and each student. Jadi setiap studentnya. Terus untuk menyelesaikan problem itu, saya menggunakan metode sensori. Untuk teori yang menunjangnya, untuk previous studies yang saya ambil, I take dari Granger pada tahun 2003, yang mana di situ
diskriminasi visual dan suara, proses perhatian dan memori. Jadi lebih menstimulasikan seluruh alat indera. Jadi itu tunjangan teori dari multisensory method. Nanti untuk pelaksanaannya itu kalau misalnya belum tercapai bakal ada 2 section atau 2 simulasi. Kalau untuk simulasi pertama itu 8 pertemuan. Yang mana nanti untuk melatih sensori mereka itu bisa nanti medianya digunakan kayaknya PowerPoint atau nanti audio atau nanti PowerPoint ada langsung audionya. Dan di metode ini juga menekankan lebih fokus ke siswanya sih, yang mana nanti setiap siswanya itu mengucapkan apa sih namanya ABC itu pronoun itu gitu aja kan Pat, sudah selesai. Kayak kamu miss reset questions-nya nggak ada. Reset question tuh kayak apa? Aku nggak paham loh, Pat. Questions itu pertanyaan penelitian. Bagaimana meningkatkan, how apa gitu, how to implement, contohnya how to implement of sensory methods. How the effectiveness of sensory methods. Kayak gitu loh, pertanyaan penelitian. Bagaimana implementasi dari sensory method itu di sekolah ini. Itu yang A. Kamu miss itu terus. Masih aku tepat. Relevant study-nya nggak ada. Previous study-nya nggak ada. Yang previous study, oh berarti teori sama previous study itu beda kah? Beda. Kamu Teorinya kayak gitu. habis aku revisi nih. Baru kamu nih. Nih kamu udah nih. Aku nanti revisi ya berarti Question nggak ada. Metodologi sama metodologi nggak ada. Terus riset instrumenmu nggak ada. Kamu mau pakai apa instrumennya? Testing? Apa itu Pak? Aku nggak ngerti astaga. Instrumen itu wawancara, testing, soal. Nanti aku tanya kamu aja deh. Intinya aku udah kan. Nanti aku baiki deh. Itu tadi itu ketik. Punyamu catatannya itu. Ntar, oke, wait, aku copy, Pak. Iya, aku nggak paham soal. Sudah kan? Udah mati nanti aku Pak Umar. Jadi tetelan. Nggak apa-apa. Nanti di akhir kita kelas. So thank you so much for our first speaker, Dia Sapitri, and we will next to our second speaker, Handia Dayani. Are you ready? Insyaallah. So time is yours. Okay, thanks for the opportunity that has given for me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Thank you for coming this presentation. I'm good to see you all. Before that, let's introduce myself. My name is Khani Handayani. I'm from English Education Department. And in this section, I would like to present my proposal with the title is the use of free writing techniques to improve student writing skill in the context. Okay, going to the background. The background of the research is writing is one of important skill in learning language because it has many functions. Moreover, when the student write, needs whole master of English such as vocabulary, grammar, function, capitalization, spelling, and the paragraph development. So writing is one of the English skill that should be mastered by English as foreign language students, especially for junior high school. Students, the standard competence in writing skill. There are some texts which have to be mastered. One of the texts is the context.
It is kind of text that social function to retell, even for the purpose of informing or entertaining. Writing skill will help students to master the other skill. However, most of students have low writing ability. Based on my observation, the kind of the context is also being a writing problem of the students in SMP and satu Sanata Selatan. The students have very low in writing because had difficulties in finding and developing their ideas in writing. According to the English teacher, the student motivated in writing is categorized low because they also have low English vocabulary and often make mistakes in word choice, especially in writing context. To solve the problem, I will use a free writing technique. Free writing technique is one of writing technique that used in free writing activity. The research design is custom actionistas research or card with the theory I took from Elbow's development model of writing in the book in 1997. He said that the one way to improve writing skill is practice to do free writing periodically, and it also can be useful media in order to help students start to write. So, based on the background, the problem that we'll investigate are how the use of the writing technique can improve student writing skill in the context. And the second is how the improvement of students' writing skill by using free writing technique. And the last is how the effectiveness of free writing technique can improve student writing skill. The research in the research, I will use mixed method that include qualitative method based on observation and documentation, and the data collected by quantitative based on the result of implementation with the average score. In short, the use of rewriting technique will improve the student writing ability in a context with the implementation in the classroom action research designed based on the observation and documentation. We also can see the exchange score in every cycle part in the use of rewriting technique to improve student writing skill in the context. I think that's all from me. Thank you for much for good attention. Terus I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ani bagus. Dia loh yang minta gladi dari kemarin, Pak. Udah prepare tuh dia. Aku masih bingung, Pak. Hani kurangnya reset question sama kurang relevant studies. Jadi tadi kan dapat backgroundnya kan, cari reset questionnya tadi apa judulnya tadi apa? Apa judulnya tadi? Ya. Gimana, Pak? Judulnya apa tadi? The use of rewriting to improve student writing skill in the context. Berarti tambahin reset questionnya how to use apa gitu ya? Apa gitu yang berkaitan sama how to use, how the improvement sama effectiveness gitulah. Alright. Itu sudah. Relevant studiesnya tadi nggak ada ya? Iya, belum ada. Relevant studiesnya ambil dari tesis orang satu bisa atau dari artikel. Jadi
Tadi kan judulnya sudah dapat loh. Iya. Apa tuh? Apa aja enggak aja? Tadi relevan studies-nya ngambilnya dari tadi kan judulnya itu kan how to use pre-writing in itu kan. Nanti cari di Google Scholar atau di Ejalta, nanti aku kirim linknya dari Pak Umar itu, cari artikel yang judulnya artikel atau skripsi orang yang judulnya sama. Nanti ambil hasilnya apa yang dari tes orang sama artikel satu. Nanti disebutin aja Itu ditambahin di bagian mana? di akhir aja, relevan studies. Ya. Iya. Tadi Baik. Ya. dosennya sudah ada kan, kurang relevan studiesnya aja dong. Tadi riset backgroundnya sudah bagus. Udah mau nanya nah. Ya aku pusing banget. Kalau teori itu udah masuk ke relevan tadi kan? Teori-teori yang dipaparin. Teori Atau berbeda teori sendiri terus relevan studinya. Cuma Oh. bingung. kalau aku dibedakan sih. Kalau Reverse study itu kapat bekas hasil tes apa hasil jurnal sama tes orang kah? ya, Gitu kan? kalau teori ini misalnya gini. Tadi Hani pakai tekniknya untuk menyelesaikan masalahnya kan pakai pre-writing teknik kan. Iya. Nah, baru teorinya itu teori dari siapa tadi disebutkan. Nah, itu teorinya. Ya, dari itu teorinya. Teori ahli yang menyebutkan bahwa pre-writing itu meningkatkan skill apa. Itu teorinya. Tadi kan Hani sudah betul itu. Nah, relevant studies itu penelitian yang kayak kita, penelitian misalnya penelitianku. Aku juga meneliti pre-writing metodenya, tapi di sekolah lain. Nanti dibandingkan punyaku tuh hasilnya apa, punya orang hasilnya apa gitu. Kayak gitu. Clear kah? Clear kah? Kan maksudnya gini, kalau bandingkan hasil, kan hasilnya harus improve kan. Ya. Berarti kan sama-sama improve kan hasilnya. Bisa ngebedain apa? Relevan studies sih gini loh, melihat punya orang sama kita tuh nanti gimana sih. Misalnya kan bedanya penelitian kita kan sama-sama nih, metodenya sama pre-writing. Terus yang membedakan itu tempat penelitian, waktu penelitian. Tempatnya kan pasti beda. Orang di Jawa, kita di Kalimantan, waktunya beda. Orang misalnya 2020, pasti kan penelitian tuh di masa lalu kan. Kita baru akan penelitian kan. Nah, 2020 kita 2021. Nah, yang bedakan itu, oh di tempat ini, waktu ini, subjeknya pasti beda kan. Misalnya subjekku di SMP 220, kamu di SMP 2 Sempaja. Pasti subjeknya sudah beda. Tapi kan yang jadi kesamaan, kenapa kita jadikan dia relevan studies, kita punya satu metode pre-writing teknik yang sama, metodenya sama. Yang bedakan itu metodenya sama, riset desainnya pasti sama kan, pasti Kar. Nah, yang bedakan tempat penelitian, waktu penelitian sama subjek penelitian. Nanti dia dapatnya apa? Ternyata di improve pakai pre-writing di SMP 220 nggak terlalu meningkat. Nah, kalau di punya orang lain, punyanya si dia misalnya di SMP 2 Muara Jawa itu meningkat gitu. Nah, jadi saya dapat dari itu, jadi membandingkan gitu loh, membandingkan doang, karena kita kan belum penelitian, nggak tahu kita hasilnya meningkat atau enggak. Ya belum. Situasinya juga beda Pak, kita kan pandemi, yang kemarin tuh kan sebelum pandemi. Aduh. Andai-andai aja kan, ya kan? Oh iya. Ada lagi kah? Pak punyaku kan perbaiki mau catat. Ntar kayak tanggung. Riset desain itu selalu kan? Iya, riset desain selalu kan. Ya, action research deh, kan action research. Terus kalau teknik-teknik pembelajaran tuh masuk kemana? Teknik pembelajaran. Nanti masukkan di teori aja. Teknik pre-writing itu masuknya ke mana? Ke writing. Metode. Ke table. Kan riset desainnya
pasti CAR kan. Tapi yang bedakan metodenya apa? Role play, pre-writing atau apa gitu. Nanti ambil dari buku TEPL, pre-writing teorinya dari siapa gitu. Ya, berarti teknik ngajarnya itu masuk ngambil taruhnya di metodologi ya. Boleh? Di metodologi boleh. Teknik ngajar kan? Pat, gue tanya Kak. Boleh. Yang aku ambil itu metode Sansari, tapi pendekatannya pendekatan dari Girham. Aku bukan ambil yang Perhan. Itu masuk metodologi kah? Itu sebentar ya. Ulangi kan? Aku masih nangkep. Ulangi. Enggak, Ulangi. kan yang aku dapat di artikel itu metodenya metode sensori, tapi yang digunakan pendekatannya itu pendekatan Girham. Ya, yang mana lebih fokus ke artikulasi pengucapan per hurufnya. Nah, itu masuk metodologi nggak? Boleh. Kalau masukkan teori juga boleh kan? Misalnya kamu bilang kan, apa tadi? Riset sensori ya? Ya metode sensori pendekatan Girham dia pakai. Bentar ya. Misalnya kayak gini. Masukkan. Tadi kamu kan bahas itu kayak bahas background dulu kan? Nah, habis background, masukkan dulu research question ya, baru masukkan teori karena nggak nyambung nanti. Ya. Oh. Ya. Berarti kalau research question apa tadi? Ya, bagaimana meningkatkan apa tadi permasalahan articulations ya? Ya. By using apa tadi sensory? Ya. In sekolah apa? Artikulasi. Using SMP negeri 2. Ya. Terus itu kelas berapa Kai spesifik? Ya spesifik kayak itu. Apa? Kamu kelasnya SMP. Ya, SMP kelas berapa? SMP-nya kelas 5. Hah? Kelas 5. Kelas kelas 5 dan kelas 7. Semester? Aku nggak nanya sih, cuman beliau tuh kadang ngajar kelas 7 sama kelas 2-nya dia ngajar kelas 8. Enggak, kamu tentukan aja subjek penelitiannya kelas 7 semester berapa genap sama ganjil, soalnya kurikulumnya biasanya beda. Iya kah? Ya. Wow. Di spesifikkan. Aku kemarin gurunya nggak diangkat lagi. Aku mau nanyain itu. Gak usah, kamu cari referensi. Kamu cari referensi aja yang metodenya sama-sama punya kamu, dia pakainya kelas berapa sama semesternya berapa. Oke. Terus habis background, research questions, baru masukkan teori. Kayak gini, bisa kayak gini. Next, the theory that I use in these proposals, I quoted from the theory from, misalnya theory from the theory from Brown 2004 state that sensory method is the method that can improve speaking articulation speaking ability at junior high school. Sekolah apa, students, kayak gitu. Itu kan, ini kan permasalahan, habis research questions, baru kan kamu bilang tadi the theory that I use in these proposals, I quoted from the theory from, saya mengutip teori dari Browns, sebutkan tahunnya berapa, said that, dia bilang apa? Ya tadi diskriminasi seksual. Teori yang saya gunakan dalam proposal ini adalah teori yang saya kutip dari Brown 2004, di mana beliau bilang sensory method dapat meningkatkan speaking ability pada siswa SMP kelas 7 semester genap, yang mana beliau berkata ini. Itu teori. Ada satu metode, ada satu teori ahli. Baru masuk ke research methodology. Next, the research methodology that I use in this proposal, this research is using classroom action research design. Pasti kan, kita kan pasti pakai I hold the theory from
Contohnya misalnya I hold, maksudnya boleh pakai I took atau pakai I hold. Saya memegang teori dari, ulangi pakai bahasa Indonesia ya. Selanjutnya metodologi bahasa Indonesia apa ya? Metodologi penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Dengan desain penelitian tindakan kelas, saya memegang atau saya mengambil I hold or I took the theory from Sugiono dari buku penelitian tindakan kelas 2010, yang mana beliau bilang classroom assessment research adalah aktivitas penelitian yang dilakukan pada suatu kelas tertentu yang menyelesaikan suatu permasalahan dari mayoritas siswa, yang dimana mencapai yang mana mempunyai 4 which my research will consist 4 steps: planning, implementation, evaluation, sama itu. Baru lanjut ke research. Baru lanjut ke research instrumen penelitian. Instrumen penelitian tuh, so the research instrument will consist testing, wawancara. Kamu tadi pakai wawancara ya? Atau observasi? Iya, wawancara. Bilang-bilang kayak gitu. Habis research methodology, dari buku apa, dari teori table buku siapa, buku PTK ya. Maksudku saranku dari buku PTK aja. Baru instrumen tuh yang kamu nanti ngambil datanya pakai apa, testing, wawancara, observasi, ngasih soal, baru masuk ke relevan studies. Relevan studies Itu ngambil data itu buat siswanya kah atau masalahnya, Pak? Untuk kamu ngambil datanya kan? Ambil data buat tes siswanya kah? Gini. Instrumen penelitian itu alat ukur penelitian. Jadi kamu butuh alat ukur untuk mengukur speaking articulation ya tadi ya. Ya kan? Nah, nanti instrumen penelitian itu alat ukur apa ya, bahasa mudanya. Alat ukur yang kamu gunakan nanti di penelitian kamu ngandeng aja. Kamu nanti mau ngasih soal, kamu nanti wawancara siswanya, atau kamu nanti mau apa gitu, kamu sebutkan mau ngapain. Itu loh, apa ya? Kamu ngambil datanya pakai apa? Nah itu. Wawancara kah? Ngasih tes kah? Kayak gitu. Sudah akan dicatat. Baru masuk relevant studies. Last but not least, the relevant studies. I took the relevant studies from Hikmatun Nikmas tesis. Saya ngambil relevant studies dari tesisnya Hikmatun Nikmah 2010, yang mana judulnya adalah meningkatkan speaking ability siswa di SMP 220 semester 7 pada tahun 2019. Nah, yang kedua saya ambil dari artikelnya Dia Sapitri di in Dia Sapitri's article and Ijazah Journals in 2020 dengan judul Increasing Student Speaking Ability by Using Sensory Methods in SMP 1 Muara Jawa in 2020. They found apa? Temuan dari Hikmatun Nikmah dari tesisnya apa? Baru temuan dari artikelnya Dia Sapitri di sekolah itu apa? Apakah yang dari Hikmatun Nikmah tesisnya itu meningkat nggak? Terus dari artikelnya kamu meningkat nggak? Terus terakhir kesimpulan. Ada tambahan? Yang research question rumusan masalah itu berarti sama kan? Karena ini sesuaikan sama kan ya, lanjut. Nggak, ini nih mau cari efektivitasnya kan? Tujuan apa emang? Meningkat. Nyari apa? Menyelesaikan masalah kalau yang ada di kelas. Iya, meningkatkan ya. Aku di mana? Dia nyari efektivitas kayaknya. Ya, meningkatkan. Pokoknya kan increasing, improving, improve, apalagi satunya. Berarti rumusan masalahnya cuman
bagaimana teknik ini bisa meningkatkan gitu. atau efektivitas teknik, atau how this technique is implement. Bagaimana? Ada yang pertama, apakah ini bagaimana mengimplementasikannya? Yang kedua, Efektif, apakah efektif? Oke. Terus siapa yang mau presentasi lagi? Kamu aja lagi sih, siapa tak mau dengar. Ernita mau Pakai Indo aja, Pat. Ernita mau presentasi kan? Ernita ada kan? Enggak, nanti Oh aja. iya, ada. Diki bang. Biar biar nanti dikoreksi, aku aja lebih banyak salah. Sempat nanti kamu baiki malam. Belum selesai nih aku. Aku nggak usah presentasi kayaknya, soalnya kebanyakan. Kan kita 5 orang. Aku moderator juga. Itu aku nyari teorinya tuh kayak mana. Aku simulasi, aku baru dapat. Ulangi kah? Aku presentasi, cuma aku gini, aku kan moderator, jadi menurutku aku nggak usah presentasi soalnya kelamaan. Gak apa-apa lama-lama. Kamu Adli, boleh Pat, aku mau video dengar rekomendasi. yang bahasa Indonesia. Apa Dari kamu jelas, biar Jadi paham. dari aku kan, cuma aku belum tahu teorinya. Ya, Ini kasarnya aja ya, kasarnya aja ya. Ya. Nanti sambil ku catat polanya. Ya. Bahasa Indonesia kah? Campur aja. Ya, bahasa Indonesia Pat, aku muter kalau pakai ilmiah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my name is Muhammad Fadli. Thank you so much for the opportunity that has given to me. And so today I'll be sharing my research proposal specifically in classroom excellence research. So there are several points that I will use. First, I will explain the backgrounds, and the second I will explain the theory, and third I will explain the second I will explain the theory. Ini dadakan. And the next I will explain the research questions, and the fourth I will explain the research methodology, and last but not least I will explain the research the relevant studies. So first I will explain the backgrounds. I will start with the problems first that I use in this proposal. So based on my experience, and I also have the data, the problems from the teachers of SMA and 1 Luakulu. So I went the bahasa Indonesia ya. Jadi saya mulai dengan masalahnya dulu. Jadi permasalahan yang saya dapat adalah dari pengalaman dan dari data dari guru. Dari pengalaman saya dapat dari pengalaman pribadi, saya menghadiri pertemuan wali siswa di SMA 1 Luakulu. Di sana dipaparkan bahwa banyak siswa yang bermasalah di speaking ability based on teachers, berdasarkan permasalahan yang didapat dari guru SMA 1 Luakulu yang dipaparkan kepada orang tua murid. Dan permasalahan kedua, saya dapat datanya dari guru. I did have a conversations with the teachers. Jadi beliau bilang memang ada permasalahan di speaking ability itu karena itu pertama adalah malu, and they're also having a bad grammar and bad pronunciations because their anxiety. Jadi mulai dengan backgroundnya dulu, bisa cerita dapat datanya dari mana? Sampai sini clear kah? Dadakan nih. Ya udah, lagi Pat lagi. Terus Lanjut, next. uh, The step.
So based on the problems, my title is improving asal aja improvement of student speaking ability by using snowball throwing technique in SMA 1 Luakulu in academic year 2021. The reason why I'm choosing the problems is because first, most of the students based on the teachers data are they having bad grammar. They also operates with they also have the anxiety when they are speaking. Also from the teachers testings, it shows that they have low average score. Jadi berdasarkan kenapa, jadi judul yang saya akan angkat adalah meningkatkan speaking ability, kemampuan berbicara siswa di SMA 1 Luakulu tahun ajaran 2021 dengan menggunakan teknik snowball throwing technique. Snowball throwing technique itu yang kayak kertas itu kan dilipat terus dilempar, terus siapa yang dapat itu dia yang harus ngomong kayak gitu singkatnya. Ya, terus saya ngomong apa tadi? Judulnya, kenapa saya mengangkat judul ini? Karena pertama mereka punya having bad grammar mereka buruk, pronunciation mereka buruk, sama dari data yang diambil dari guru menunjukkan bahwa skor rata-rata mereka rendah. Oke, terus itu with those problems, dengan permasalahan itu, the research question that I use in these proposals are how to improve student speaking ability by using snowball throwing techniques, and second, how the effectiveness of snowball throwing techniques that implement in senior high school 1 Luakulu. Itu research questions-nya, pertanyaan penelitiannya. Habis background-nya kenapa, tebarkan satu kenapa mereka punya grammarnya buruk, artikulasinya buruk, dan data dari guru atau dari pengalaman boleh. Terus sudah masuk background ya tadi, background 1 checklist, kedua research questions. Lanjut ke teori. Next, the theory that I use in these proposals, I quoted the theory from teori yang saya gunakan dalam proposal ini adalah saya kutip teori dari Browns 2004. Beliau bilang bahwa snowball throwing technique itu meningkatkan speaking ability siswa, yang mana dapat datanya dari buku ini, buku beliau. Jadi sebutkan tekniknya apa, baru teori ahlinya siapa, terus ahlinya bilang apa, ya, metodenya apa, kamu kutip dari siapa, tahun berapa, terus beliau bilang apa. Teori ya. Selesaikan teori, terus masuk ke research metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini, guys, kalau di KKR dulu jelaskan sama Pak Umar, metodologi penelitian itu rangkaian penelitian. Kan metode itu satu, metodologi itu banyak. Ulangi. Metodologi itu rangkaian penelitian. Kan metode. Metode itu satu, metodologi itu rangkaian penelitian. Jadi rangkaian penelitian yang akan kita lakukan selama penelitian atau yang akan kita lakukan. Jadi itu definisinya metode penelitian. Jadi the research methodology that I use in this proposals is classroom action research designs. Itu pasti. Karena kan ini kita harus sekar kan. Jadi harus bilang this research is using classroom action research designs. I hold the theory from, kamu harus kutip I hold atau I took, boleh I quote juga boleh. I hold atau I took aja boleh deh. Saya ambil teorinya dari buku Sugiono, dari buku penelitian tindakan kelas, di mana beliau bilang bahwa penelitian
tindakan kelas atau classroom action research itu adalah penelitian yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan mayoritas siswa pada kelas tertentu, semester tertentu, dengan siklus. My research will consist of 4 steps. Sebutin aja: planning, apalagi implementing, evaluations, sama satunya itu apa lupa aku. Jadi bedanya teori sama research methodology itu, teori yang mendukung metodemu sensori, metodemu research writing, pre-writing, Hani tadi, terus metodeku snowball throwing teknik, terus teorinya diambil dari ahli siapa. Bedanya sama riset metodologi itu metode penelitiannya apa, desainnya apa. Pasti riset desainnya nggak usah cari pusing lagi, classroom action research designs. Terus teorinya kenapa classroom action research itu apa gitu loh. Maksudnya classroom action research design itu apa, berdasarkan teori siapa. Oh, teorinya Sugiono menyebutkan bahwa classroom action research atau penelitian akan kelas itu ini, langkahnya ini. Habis sebutkan langkahnya itu, kan sebutkan tadi, my research will consist of 4 steps dari teorinya Sugiono. Jadi teorinya jelas, metodenya jelas, research design-nya jelas, classroom action research designs, dari bukunya jelas, tahunnya jelas, terus step-nya jelas. Step-nya pasti nggak berubah kan, pasti semua kita sama, planning dulu, implementing, nanti evaluasi. Baru the research instrument will consist, instrumen penelitiannya will consist, contohnya written testing, testing yang bentuknya tertulis, jadi spesifik testing. Ini kan classroom action research itu kan cuma bisa testing, terus aku lupa satunya pula 3 testing, apalagi ya, ntar aku buka catatan dulu. Koesioner bukan koesioner. Dapat. Dari catatan Pak Umar ya. Ini car instrumen, nanti kupapan di grup, jadi nggak salah nanti. Testing, research instrumen itu kamu nanti dapat datanya ngapain? Datanya dapat datanya, mesti itu kamu ngumpulkan data penelitiannya itu apa gitu. Itu definisi instrumen penelitian, alat ukur untuk mengambil data. Bisa ambil testing, observation sheets, bentuknya bisa checklist atau field note. Observation sheet itu apa ya? Lembar observasi. Nah, bahasa Indonesianya bisa pakai field note, catatan kertas kosong gitu, atau bisa pakai checklist. Checklist itu gini, checklist itu harus ngambil dari punya orang. Jadi checklistnya misalnya gini, cara mengukur speaking. Punya Cukai tadi speaking articulation kan, itu ada checklistnya sendiri. Misalnya grammarnya harus kayak gini, atau pronunciation-nya begini, nanti dapat poinnya berapa. Itu checklist itu contohnya, nyatanya. Bisa juga pakai dokumentasi. Dokumentasi itu RPP, sertifikat sekolah, terus data ulangan. Data ulangan misalnya kan kita mau ngambil data kan. Kenapa tahu rendah? Karena dapat dari dokumentasi. Dokumentasinya dari data ulangan siswa. Terus preview study ya. Lanjut ya, terakhir. Next is the relevant study. Relevant study yang relevan dengan penelitian yang akan kita lakukan. I took the relevant study from Hikmatun Hasanah Thesis 2010 yang judulnya ini. Dan yang kedua saya ambil dari artikelnya Dia Sapitri, dapatnya di Ijeltal tahun 2019 yang judulnya ini. Hikmatun dalam tesisnya dapatnya ini, ternyata pakai metode pre-writing itu meningkatkan speaking ability, writing ability.
Terus dapat dari artikelnya dia Sapitri di IJLTAL 2010, ternyata skornya nggak terlalu meningkat. Kayak gitu perbandingan. Baru terakhir simpulkan. Ada pertanyaan? Kan tadi ada teknik penerapan. Nah, teknik diam. Apa sayang? Bentar ya. Nah. Oke. Cara cepat sana. Ini tadi ku catat, nanti ku pub di grup ya. Catatannya. Tadi kan itu ada Bawah. teknik penerapan kalau. Nah, teknik itu sama metode sama kah? Soalnya aku lihat beberapa Sama. artikel kan misalnya teknik jigsaw, metode jigsaw. Itu sama berarti? Apa ulangi kan? Enggak. Ini nah kan tadi ada teknik penerapan loh. Nah, aku lihat di artikel tuh ada yang teknik jigsaw sama metode jigsaw. Berarti itu sama gitu kah? Teknik sama metode sama menurutku ya, sepengetahuan sependekku. Mungkin nanti bisa dicari lagi. Tadi kan Hani tadi pakai pre-writing teknik. Itu nama metodenya memang pre-writing teknik, nggak bisa pre-writing method. Kamu tadi sensory method, memang metodenya yang pakai sensory method. Kalau Hani memang tekniknya pakai pre-writing. Menurutku nggak masalah itu. CAR itu minimal 2 siklus. Jadi gini, satu siklus CAR itu terdiri dari 4 step: planning, implementasi, evaluasi, sama satunya lupa aku. Nah itu satu siklus. Misalnya aku ngajar writing lo, satu siklus nih. Ada empat langkah nih: perencanaan, implementasi, pengajaran sama evaluasi. Itu satu siklus. Nah, habis aku ngajar satu siklus, misalnya itu satu siklus itu 2 pertemuan, misal ya. Itu masih belum meningkat. Masih habis satu siklus selesai kan, aku kasih ujian kan, nggak ningkat nih. Kan CAR itu kan pasti meningkatkan kan? Meningkatkan salah satu ability siswa. Baru lanjut ke siklus kedua. Siklus kedua ya lanjut lagi, kita kayak ngulang lagi, ngajar lagi, mestinya ngajar lagi. Jadi kan sudah 2 kali ngajar di siklus 1 kan. Jadi siklus 2 tuh ngajar ketiga, ngajar keempat, baru ngasih soal lagi. Kayak gitu. Sudah kah? Untuk yang riset instrumen. Riset instrumen. Untuk yang riset instrumen kan ada banyak kan jenisnya, itu berarti pilih salah satu aja kan? Ya, salah satu boleh. Kamu pakai testing kan, misalnya testingnya spesifik kayak testing itu artinya ngetes. Ngetesnya kamu apa? Ngetesnya Hani sama ngetesnya kamu itu beda. Hani itu writing, kamu itu speaking. Hani itu pasti pakai writing, tesnya itu pasti tertulis. Kan Hani kan pre-writing loh, pasti dia bentuknya tertulis kan. Nggak mungkin kamu ngasih dia tuh ngetes writing tapi kamu ngetesnya speaking. Kalau aku enggak, kayaknya aku lisan, kayaknya wawancara kayaknya itu ngetesnya. Nggak bisa. Soalnya artikulasi. Kamu berarti harus cari itu kayak misalnya itu cari judul yang sama punyamu. Terus kalau mau nyebutkan dokumentasi, sebutkan spesifik. Dokumentasi itu banyak RPP. Dokumentasi itu bukan foto. Dokumentasi di instrumen itu bukan foto. Dokumentasi itu RPP, nilai ujian, sertifikat sekolah, kayak gitu. Nilai ujian dari semester 1 atau nilai UTS atau nilai rapor dari siswa itu, bahasa Inggrisnya rendahnya di mana? Writing kah, speaking kah, listening kah, kayak gitu. Itu dokumentasi. RPP, sertifikat. Gak sempet lagi aku nanya ini. Kemarin aku nanya, katanya beliau itu rendahnya dia di kompetensinya. Jadi untuk menyelesaikannya beliau diulang lagi di tes soal. Tuh, aku lupa lagi minta nilai kompetensinya, Pak. Kamu nggak harus minta nilainya, kayak kamu sebutkan aja berdasarkan nilai UTS-nya, rata-rata UKM itu di bawah rata-rata nilainya itu di bawah UKM. UKM kan namanya? Bukan. Iya. KKM, sorry. KKM. Ya. Kayak gitu disebutkan aja, nggak usah dapat betulan datanya. Maksud itu ditanya aja, kenapa Pak Bapak tahu nilainya rendah? Oh, dari nilai hasil UTS, kayak gitu.
Oke. Oke, ada lagi? Ntar aku ngopian gitu ya. Jadi aku ngomong sambil catat. Ada lagi kan? Oke. Udah tercatat kali itu buatnya. Pat, kamu tuh coba kirim di WA, tenggelam. Nanti aku kirim di WA. Aku save di file aja ya, di PDF. Polanya. Iya. Ada lagi ya? Ih, ternyata banyak juga. Aku nggak nyiapkan lagi. Aku nggak tahu paham soalnya kayak apa. Kayak tadi Ayah. kamu belum perkenalan, Kai. Ikan aku nggak tahu tadi kayak apa awalnya. Nanti kalau sudah jadi aku bikin skrip besok tuh. Kayaknya malam ini aku mau buat. Kalau misalnya Nama ada yang ya. kurang aku tanyain ya. Itu nama. Kamu nama. Terima kasih boleh ke moderator atau ke bapaknya untuk ngasih kesempatan. Baru mulai dari background, research questions, teori, research methodology, research relevant study, baru conclusion. Dan Banyak. ini filenya aku save ya di PDF nanti tuh. Kamu kayak apa? Karnita mau Iya, coba aku belum teori aku. metodenya apa? Ya jelaskan aja yang kamu dapat apa yang kamu foundingkan. Itu nah, kalau misalnya tadi ngambil apa observasi kan tadi tes sama kuesioner itu kan Ya. Nah, Ya, Itu ya, nanti yang observasi apa? observasi itu bisa pakai kuesioner atau angket. Selain observasi apa? Saya observasi. Pakai checklist bisa atau pakai field note bisa. Oke. Observasi itu dua guys. Field note, catatan buku kertas kosong. Jadi kamu kan ke lapangan nih, kayak cukai ke sekolah nih. Kamu catat nih masalahnya apa. Itu field note namanya. Terus checklist itu masuk sejenis angket. Angket sama kuesioner sama. Checklist itu kan gini, checklist itu sama, menurutku checklist itu sama kayak kuesioner. Checklist itu kan ngambil dari punya orang atau bikin sendiri. Kalau bikin sendiri harus divalidasi dulu pakai SPSS. Tapi kalau nggak mau repot, ngambil punya orang. Misalnya Cukai sudah punya checklist observasi untuk nilai speaking. Aku minjam aja dari punya Cukai karena aku nggak mau repot. Atau kalau memang aku segan sama Cukai minjam misalnya, aku bikin checklist sendiri. Atau kuesioner sendiri, tapi aku harus validasi dulu. Validasi dulu pakai SPSS kayak gitu. Contoh. Yang siklus tadi masuk kemana? Metodologi. Oke. Kalau accepting skill berarti 2 siklus. Kalau practicing skill berarti 4 siklus. Ya, bilang aja, ini kan penelitiannya belum dilakukan, jadi menurutku bilang aja nggak usah, menurutku ya nggak usah dulu bilang 2 siklus atau 3 siklus karena kan penelitiannya belum dilakukan. Belum tahu juga nanti kita sampai siklus berapa baru dapat hasilnya yang baik. Jadi apa ya, menurutku pribadi maksud itu my research will consist 4 steps kayak gitu. My research will consist 4 steps: planning, implementing, evaluasi gitu. Jelaskan aja. Risetku itu terdiri dari 4 langkah, which is itu 1 siklus. Langkah pertama itu planning, langkah kedua itu implementasi, pengajaran, sama evaluasi. Masalah siklusnya menurutku karena belum diajar, belum tahu juga sampai siklus kedua atau ketiga atau keempat atau kelima baru selesai, tentu belum lagi bilang maybe kalau mau aman. Siklusnya sebutin aja kan,
ada siklusnya 4 tadi ya, ada planning, itu disebutin juga. Ya, steps saja bilangnya. 4 steps. Oh, for step planning, terus apa tuh? Implementing, Planning. satunya apa ya? Evaluasi sama satunya apa gitu lupa aku. Berarti Oke, satu oke. itu audit gitu ya. Ya, Dan apanya? ada lagi kah? Terserah kalian Ernita, nanti. tadi mau tanya apa, Relevan studinya nanti mau dapat dari tesis kah, dari artikel kah, yang penting artikelnya CAR gitu. Atau tesisnya CAR. Dan judulnya harus mirip. Jadi kan nanti kan disebutkan relevan studiesnya dapatnya dari tesis, judulnya apa. Pastikan nanti artikel atau tesisnya atau disertasinya itu CAR. Biar nggak diinterupsi. Ini lama ya keanunya, nggak habis-habis ya ini zoomnya, unlimited ya. Kamu nanya apa, ke Ernita tuh Novat? Jadi panjang Ayo, peringatannya tadi. tanya dah. Tanya ada Nanti aku bawa catatannya. lupa dah aku. Jadi yang apa namanya relevan studinya itu juga harus CAR kah? Iya, pasti. Dan sama metodenya. Iya, pasti sama. Harus sama. Nggak mungkin kamu pakai pre-writing, satunya pakai post writing, kan nanti apa namanya kontradiksi dia. Maksud itu bertentangan, nggak cocok. Kalau beda judulnya, pasti nanti instrumennya nanti lain lagi. Biasanya kayak gitu loh, beda. Yang Ani, kamu ngambil referensi di mana? Bukan di Delta kan? Bukan. Teori sama relevan tadi itu sama kah beda? beda. Teorinya misalnya kayak gini. Metode Hani tadi pakai pre-writing technique. Teori mana tadi ya katanya? Teorinya bagaimana? This research is using pre-writing techniques. I quote the theory from dari teori from Dia Sapitri 2004 yang mana Dia Sapitri bilang bahwa pre-writing teknik dapat meningkatkan skill menulis siswa. Udah sampai kayak gitu aja. Satu teori, satu metode. Yang mana Pak tuh ulang sekali lagi? Amikan bawah. Cepat, sekali lagi, please. Next, the theory that I use in these proposals. Gini, sorry salah. The methods or technique that I use in these proposals is pre-writing technique. I quoted the theory from Dia Sapitri 2004. She state that dia bilang bahwa pre-writing technique dapat meningkatkan writing ability siswa di SMP apa? Maksud itu di teorinya itu apa gitu yang bilang itu gitu loh. Berarti dari tes orang gitu nggak apa-apa ya? Dari expert, dari ahli. Kalau dari tesis orang itu masuk relevan studies. Oh, oke. Jadi kalau gini kata kuncinya. Misalnya tadi pre-writing tadi. Pre-writing techniques teori. Nanti muncul tuh dari si A, si B, si C. Cara carinya. Nanti kan gini, kalau kamu ketik di Google kan pre-writing teknik teori atau pre-writing techniques ya teori. Nanti dia muncul pre-writing teknik teori adalah bla 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 by siapa. Itu kan kayak gitu. Definisi kan biasanya ada teorinya. Atau pre-writing techniques teori by experts. Ini ya, tulis writing. Iya, kalau aku kemarin cari tepat di tesis orang cara metode sensor itu, cuman aku cari di Google lagi, ternyata dia ada pendekatannya kayak gitu kemarin. Kalian tuh dapat teknik
teknik pengajaran tuh di buku TOEFL yang mana? Silahkan tanya ke speakernya, saya belum dapat. Ayo, aduh. Pokoknya dari mana? Soalnya aku belum cari. Dia nyarinya kayak gimana? Kan misalnya nih dapat masalah terus kita nggak mau tahu metodenya kayak gimana, teknik pengajarannya, tahu metode pengajaran yang dipakai kayak gimana? Ada listnya kah? List di kan kata bapak kan di buku TOEFL kalau cari teknik pengajaran, buku TOEFL yang kayak gimana? Buku bentar ya tadi kemarin apa ya kata kunci speaking. Ya aku juga nggak ada dapat Pak. Yang mau bilang ke buku TOEFL di mana cari buku TOEFL? Buku pengajaran tuh kayak buku Jeremy Hammer dari grammar itu loh, yang warna hitamnya Jeremy kan? Sebentar ya, dalam buku. Dik, punyamu sampai mana? Dika ini jam bengek nah. Kedewaan misalnya nggak tahu dia. buku itu misalnya aku kan grammar loh. Nah, bukunya dari Fundamental Grammar dari Betty Scamper. Jadi dari Betty Scamper ini kan yang penulis bukunya, tapi kan teorinya nanti dari siapa gitu, dari A, B, C. Bukunya grammar, English Grammar Fundamental. Penulisnya Betty Scamper, itu penulisnya doang, tapi kan nanti yang dia kan ngutip dari orang nih, dari Jeremy Hammer kayak gitu. Kita nanti presentasinya full English ya? Iya, Komat kamit erai. Aduh. Teorinya ini berarti teori tentang metodenya gitu ya? Iya. Iya, teori yang menunjang teh. Oh, dapat dah aku. Aku share screen aja ya, cara cari metodenya ya. Gimana caranya? Bibit pelan bibit. Kelihatan kah jaringanku nggak bagus? Sudah tadi ada Rahma. Iya, Rahma Wita. Rahma Pak. Codingnya. Agam Arab, bahasa Arab. Layarnya masih putih kan? Masih Pak putih. Ya. Right cover. Kalau Zoom memang loading. Misalnya sudah dapat permasalahannya kan, tapi nggak tahu tekniknya apa, kayak gitu ya? Iya, kata Raja tadi. Terus ketiknya writing, teaching, ya, teknik. Ya, semoga benar bisa. Writing, teaching, teknik. Nih. Add smart strategies for teaching writing. Kan kita belum tahu metodenya apa, tapi tahu permasalahannya. Cari aja di Google tadi writing, teaching, teknik, atau speaking, teaching, teknik. Nanti muncul dia beberapa rekomendasi, pakai A, pakai B, pakai C. Nanti pas dapat misalnya pakai metode apa, terus skor bawah. Teaching writing strategies for students.
kalau loadingnya lama ya. Kalau Nih. apa namanya? Pakai Pot. pakai sentence starter, pakai color coding, I don't know itu apa, integrated vocabulary, pakai rubrik, pakai peers comparing, pakai comparing sebaya, nggak tahu apa ini, create and sensitive itu apa, atau pakai pre-writing kayak Rani tadi, baru nanti dicari misalnya pakai apa tadi ya, sorry, pakai color coding tadi ya, color coding texting teknik kayak gitu dicari. Nanti color coding texting teknik itu untuk siapa gitu, maksudnya tuh dispesifikan untuk SMP kah, SMA kah, baru kayak gitu. Anita apa? Ini banyak. Harus spesifik. 6 techniques for teaching writing skill. Coba kita buka. Kalau bisa dibuka soalnya dari scripts. Ini kan PDF bentuknya. Kayak gitu. Ada pertanyaan kah sambil loading ini? Aku mau tanya, menurut kalian, kan aku ini mendapat permasalahannya tuh di listening kan. Tapi aku tuh wawancara siswanya, ada beberapa anak SMA gitu aku wawancarain. Terus rata-rata permasalahannya tuh di listening. Nah, menurut kalian, kalau misalnya aku pakai pakai metode podcast itu, menurut kalian gimana? Itu bisa nggak sih? Itu Soalnya aku itu pernah terinspirasi dari kalian anak-anak broadcasting. Kan kalian tuh ini gini, kita nggak bisa ngasih apa namanya sih sembarangan kayak teori-teori gitu, harus ada apa sih yang Bapak bilang tuh Pat? Memang ya, jadi harus ada yang mencetuskan gitu. Nah, nggak bisa kita asal bilang podcast gini, kecuali kamu bikin teori baru pakai apa sih namanya yang kuantitatif. Wah, Benar. ya itu. Ya benar. Iya ada sih. Benar. Emang teori emang pakai podcast itu. Tapi kalau misalnya dipakai untuk sekarang masih bisa nggak ya? Bisa atau enggak Kalau sama tergantung pernah ada nggak yang meneliti. Misalnya itu pencetus ahli, kamu kan, kita kan S1, kita nggak bisa ceritain teori ningkatin speaking pakai podcast, except kecuali sudah ada penelitian atau ahli atau penelitian itu sebelumnya yang sudah, kalau ada yang meneliti berarti dia itu ngambil teori dari orang lain kan, dari ahli siapa gitu, berarti bisa digunakan. Except kalau misalnya podcast itu belum pernah ada yang meneliti sama nggak ada pencetusnya, itu nggak bisa, soalnya kita masih S1, nggak bisa bikin sendiri. Kan kenapa aku pengen pakai podcast, karena menurutku itu kan kayak bahasanya kayak lebih ringan, terus nggak terlalu aneh gitu kan. Terus habis itu pas aku cari ada itu yang apa, bukain apa, udah nggak ada di sini. Pas aku cari itu ada sih yang neliti dia pakai metode itu. Yang lebih mudah tuh gini, nah misalnya kan kalau aku metode sensori, nah aku ngambil metode sensori kan jadi metode sensori itu jenisnya aku banyak. Nah nanti buat aku ngajarnya itu aku bisa pakai audio atau pakai apa, nah itu boleh kalau misalnya kamu media yang kamu gunakan podcast. Tapi kalau buat kamu kasih masuk ke metode atau tekniknya nggak bisa kalau pakai podcast. Kayak apa ya, paham nggak yang aku bilang? Ini nah, ESL, Learner Perceptions and Attitude Towards, tapi ini bukan CAR ya. CAR ya, cari CAR. Ada anunya, penelitiannya ada, berarti bisa pakai. The problem is, pernah nggak podcast digunakan pada penelitian CAR?
Ini nah. Ini ada. Improving student listening skill through podcast of relevance. Ini KAR pasti. Aku download kan Oh, ya. ada tuh. Nanti ku kirim. Iya. Kata kuncinya ini. KAR podcast. KAR. Ketik KAR. Ketik 2. Baru podcast. Metodenya apa? KAR itu research desainnya. Podcast itu metodenya. Baru ability-nya apa? Listening. Dapat. Nih, the use of podcast to improve nih KAR. Ini kaki nanti kakak injak. Jauh bibit. Ini KAR semua nih. Yang improving student listening skill KAR, use of ini improve KAR, yang ketiganya KAR. Sudah dapat referensi? Di mana sih Pak cari referensi yang KAR? Aku kok susah banget ya dapat referensi KAR. Di Google Scholar. Kayak apa nulisnya? Coba tulis Kak. Itu di layar. Mana? Oh, aku nggak lihat layar. Kok aku nulis kayak gitu nggak ketemu ya? Atau aku yang salah tulis? Apa sayang? Bukannya di Google Scholar, bukan di YouTube. Terus kamu ketik BTS ya bakal muncul. Iya, aku lo cari begitu Reja, kampret. Tapi tetap nggak mau. Nggak tahu kenapa susah betul nggak mau sama aku terus mereka. Google-nya Google Scholar, bukan Google Kayak biasa. kemarin tuh. Google Scholar. Aku salah tulis kayak. Iya. Kata kuncinya ini yang KAR itu ini nih. Ini improving student listening skill through podcast of 11 grade itu pasti KAR nih. Soalnya ada kelasnya juga tahun akademiknya. Ada improvementnya, improving. Terus yang kedua, the use of podcast to improve, pasti KAR. Terus yang ketiga, the use of exhaust something to improve, tapi enggak ada, bukan podcast. Begitu. Kalau judulnya itu perceptions atau analysis itu bukan KAR. Cari yang improving, spacing, improve, kayak gitu. Ini semuanya udah dapat masalah kan, kecuali Diki. Banyak masalah hidup. Habis dapat masalah, Oh. cari metodenya, baru cari teori, baru cari reference types. Ya, kata Bapak yang biar mudah itu yang 4 skill aja fokusnya, ke speaking, reading, listening. Ya. Kalau pronunciation kayak cukai kan kata Bapak bukannya nggak boleh, cuman kalau itu terlalu rumit kata Bapak, tapi kalau bisa silahkan. Nah, kalau yang cari mudahnya yang itu 4 skill aja. Ya. Maksud Raja tuh jangan terlalu gitu nanti kayak terlalu detail. Kamu kan speaking articulations kan, articulation itu masuk speaking. Jadi kamu mainnya ibunya itu speaking, tapi anaknya itu nanti dijabarkan artikulasi kayak gitu. Garis besarnya itu speaking, tapi nanti kan permasalahannya artikulasi kayak gitu. Artikulasi itu penjabarannya aja. Kan kamu tadi kan Kata Bapak kemarin itu masuk ke pronunciation. iya, itu tuh Ya emang kan. cuma kan speaking itu kan me-include artikulasi, pronunciations kayak gitu kan. Kemarin Berarti tuh aku kamu reading kemarin bilang- makanya salah ya. Iya Kak, ya karena tuh nggak nyambung. Kamu reading, tapi anunya ke pronunciation kan ranahnya speaking. Ya. Misalnya grammar. Maksudnya reading itu kamu nyuruh mereka baca gitu kan, ngebaca, nanti kamu baca kan. ucapannya. Iya, bukannya reading skill. Iya. Untuk Itu udah maklum otakku lemot kalau R nggak tahu kenapa. terus Yap. itu penjabaran aja. Jadi kayak di judulnya itu speaking aja, jangan articulations problem tapi speaking problems kayak gitu. Nanti speaking itu jelaskan detailnya, artikulasinya nggak jelas, artikulasinya rendah, pronunciation rendah. Sama kalau grammar, misalnya tadi aku grammarnya kan grammarnya buruk, terus susunan kalimat katanya
buruk gitu. Tapi dia kalau karena masuk structure, dia masuknya grammar. Oh, jadi langsung nyangkup semua aja gitu ah. Langsung masuk speaking, nggak usah artikulasi Iya. gitu ya, Pak. Artikulasi kamu jelaskan di problemnya aja, di backgroundnya aja. Anu Pak, kan aku nanyain yang research question. Kalau kan kita udah nyebutin untuk research questionnya tuh how to improvein apa tadi ke problemnya itu. Nah itu nanti untuk menjawab research question nanti itu baru dijelaskan gitu kah? Boleh. Habis yang kita ngasih tahu research question. Boleh. Nah, kan background itu kan latar belakang masalah, baru research question itu pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian itu satu, saya mau cari tahu bagaimana efektivitas penggunaan metode sensori teknik. 2, bagaimana implementasi sensori teknik pada SMP 220 semester genap tahun akademik 2021. Kamu mau nambahin manfaat penelitian, kamu mau nambahin apa lagi satunya ya, research signifikan, terserah. Kalau kamu mau lengkap, tapi menurutku waktunya nggak bakal cukup kalau kamu nambahin research manfaat penelitian. Kirimkan anu kalian. Aku belum aku aja masih pusing juga karena dari kemarin. Ini kan nggak ada nanti aku outline. Salah, jelas aja kan. Buku TOEFL itu mana? Di mana Research question habis background. Buku TOEFL itu nggak harus buku sih menurutku. Misalnya kan ada teori dari Betty Scamper, berarti dari teori Scamper. Nggak perlu sebutkan buku sih menurutku, sebutkan expertnya aja siapa. Kalau memang nggak ada punya teorinya aja kan. Ya, I think kan bapaknya kemarin nggak dia bilang books at least one theory. Teori itu kan misalnya nggak dijabarkan teori dari expert yang dari buku. Kalau memang nggak ada bukunya ya dari teorinya aja, dari siapa yang cetuskan aja. I think that's enough gitu. Okay. Ada lagi? Addition Ciderman? Ada lagi yang mau tinggal buat podcast ini. Diki mana? Dik, kamu nih pahamkah? Enggak, mumpung hari Padli tanya Nadi, kasihan aku lihat kamu nanya aku di WA. Aku tuh bukan nggak mau bantu, aku tuh bingung juga mau bantuin kamu, nanti salah. Oh kan nggak tahu tuh nanya, kalau susah di jalan tuh susah nanti. Pokoknya pas susah di jalan deh. Nanti catatan instrumen kupapkan, terus pola skripnya nanti sudah kutikan tadi, ku kirim bentuk PDF sama yang punya Ernita ini ku kirim ke. Iya Pak, kasih skripnya Pak Tasaga aku mau buat outline malam nih. Ya, skripnya sudah ada, ikutin aja polanya. Takutnya outline nanti enggak step by step lagi, berabe kalau sampai Umar ya. Salah dikit. Oke, belajar. Sudah kan? Deg-degan guys. Wah. Aku bener lagi aku menggeter. Nggak tahu nanti oke apa. Pat. Ini aku udah jurnal tapi nggak bisa buka. Judulnya doang yang lihat. Itu jurnalnya di protected. Misalnya itu kan kamu dapat jurnal kan, artikel ya, artikel kan. Iya. Itu artikelnya itu hanya bisa dibuka sama orang yang kuliah di sana. Misalnya di UNY atau bayar. Ya. Yang penulis bilangnya. Nggak bayar, harus minta izin sama yang ngupload. Susah cari referensi nih, makanya cari gitu. Cari di Google Scholar aja. Aku nggak pernah pakai Ejaltal kok, maksudnya jarang. Aku pakai Google Scholar kalau aku ya.
Kemarin aku nanya nggak apa-apa sih, ini asal jangan lewat tahun berapa. Kemarin kata bapak Pat, aku lupa. 5 tahun terakhir. Ya, So it's 2021 berarti terakhir 2000. Menurutku kalau memang teori itu kan buku sama teori beda. Maksud itu kalau buku Betty Scamper kan memang terbitnya tahun 1991 kan. Istilahnya ya tahun 2021 juga boleh digunain gitu. Karena ini buku TEPL. Buku yang memang digunain dari zaman dulu sama zaman sekarang gitu. Untuk kalau buku tuh nggak ada batasan. Yang ada batasan itu yang relevan status gitu loh kan 2021. Berarti 2016 terakhir ya. Itu disarankan relevan statusnya terbaru. Tapi kalau buku nggak ada batasan sih menurutku. Misalnya itu ya buku memang terbitnya tahun 1991 yang memang teorinya pencetusnya terbitkan tahun 1991. Kamu nggak bisa cari yang 2016 karena orangnya sudah misalnya meninggal. Ya udah nggak bisa. Bedanya. Kalau yang meneliti KAR kan pasti ada kan tiap tahunnya. Pasti ada S1, S2, S3. Tapi kalau kayak Betty Scamper kan orangnya cuma satu. Itu kan tahun 1991. Kalau orang meninggal 2005 kan nggak bisa lagi diperbarui teori. Kayak gitu. Ada lagi? Clear ya? nggak ada kas sudah guys. Oh, nggak ada. Sampai batuk sudah Padlina. Jelas kan? Udah ya? N ya? Udah ini Pat. Thank you guys. Thank you guys. Udah diundang. Oke, makasih. Semoga cepat nyantol di otak guys. Semangat mengerjakan. Butuh rekamannya kah? Boleh Pak. Biasanya tapi aja upload gimana ya? Aku upload di Google Drive ya. Oh ya Google Drive pakai. Tenang, itu pribadi. Nggak bisa, kalian nggak bisa lagi nonton. Besok presentasi mana sempat lagi nonton. Sempat intinya bikin dulu malam ini, nanti kalau udah buka videonya lagi. Kamu orang mana aja? Ada orang pelosok yang di dekat Sepaja tuh nah. Dah. Hani Out ya guys, dadah. Ya. Astaga, aku lo masak Thank nanti. you. Dadah, bye. N ya. Bye, thank you. Iya.